Ya, silakan Herman, mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan nyalakan kamera. Kurang jaringan di sini, Bang. Jaringan apa? Jaringan wifi-nya kurang normal. Normal-normal aja kok. Saya dengar di sini bagus-bagus saja. Silakan. Ya, kurang normal, Bang, di sini, Bang. Ya, tapi saya dengarnya normal, Bro. Kalau misalnya tidak normal, saya dengar di sini putus-putus. Ntar, Bang, mau dibenerin dulu, Bang. Gimana? Mau dibenerin dulu. Keluar dulu, izin dulu, Bang. Oke, baiklah. Silakan ya, benarkan dulu. Banyak sekali mereka yang sudah takut, saudara-saudara. Kan sudah saya katakan, bagi teman-teman yang muslim, yang merasa takut, gemetar, boleh teman-teman didampingi polisi. Boleh teman-teman telepon polisi supaya dikawal. Seperti itu. Seperti ini loh yang digambar saya ini. Kan Jakarta turun. Jakarta turun. Maaf saudara-saudara, si Cecep salah ngomong lagi ya. Cecep salah ngomong lagi, Cecep. Berat saudara. Jadi kepada teman-teman ya, boleh mengikuti jejak Zakir Naik ya. Kalian boleh dikawal oleh pihak kepolisian. Karena yang boleh bahas agama orang lain itu hanyalah agama Islam. Seperti itu. Sekali lagi teman-teman ya, tolong dicatat dan diviralkan saudara-saudara. Yang boleh membahas agama orang, ulamanya, ustadznya adalah agama Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah Pak Jakar turun. Sedangkan orang lain, agama lain, kalau membahas agama Islam nanti langsung ditangkap sama pihak kepolisian. Contohnya siapa? Contohnya Bang Rudi Simamora. Karena itu adalah fakta dan kenyataan. Seperti itu. Begitu juga teman-teman yang berdebat juga begitu ya. Jadi kalau dalam posisi perdebatan ada berdebat Islam dan Kristen, yang dilindungi oleh pihak kepolisian itu yang Muslim. Gitu. Kalau yang Kristen tidak dijamin oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Itu adalah contoh yang nyata seperti itu. Loh, saya membicarakan kenyataan loh. Kita ini harus mengutarakan kenyataan ya, seperti itu. Yuk kita kasih naik adik, ada Liu. Oke, kita kasih naik Liu. Oke. Halo Bang Liu. Leo, silakan nyalakan kamera Bang Liu. Iya. Silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, ya kan? Iya. Dilarang menghujat, dilarang menghina. Silakan Iya, nyalakan kamera ada dulu. yang menghujat. Ini kebetulan saya kan orang Kristen. Ya, Saya mau walaupun nanya Kristen, walaupun ini kita dinyalakan kamera dulu, Iya. Bang. Silakan. Silakan nyalakan kamera supaya kita adil ya. Jangan nanti saya jadi seperti mereka nanti kita kalau nggak adil. Nah, giliran yang Muslim disuruh nyalakan kamera, kalau Kristen nggak nyalakan kamera. Nanti kita sama seperti tetangga sebelah. Silakan Bang, nyalakan kamera. Itu apa? Dari situ bisa kelihatan nggak kok di saya Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Belum nyalakan kamera. Mana nih? Belum menyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera dulu. Nggak bisa on cam. Oke, baiklah. Mohon maaf ya Bang ya. Kalau begitu Bang ya, saya nggak turunkan apa-apa, dulu ya, Bang. nggak Mohon apa-apa. maaf ya Bang. Enggak, Ya. Bang Edis, izin satu pertanyaan aja. Mohon maaf nih Bang. Iya teman-teman sekalian, saya tidak mungkin kita sedang mengutarakan bagaimana orang lain itu tidak adil. Sementara kita sendiri pun berbuat seperti mereka. Lalu apa bedanya kita dengan mereka nanti? Betul teman-teman kan? Iya. Makasih topinya, makasih Susan Joko. Ya teman-teman ya, jadi begini. Sebenarnya
yang terjadi di negara kita tercinta ini adalah seperti yang saya utarakan. Kalau ada muslim membahas-bahas agama orang lain, itu namanya dakwah, ya kan? Itu namanya sedang memberitakan kebenaran. Makanya apa? Makanya dikawal oleh kepolisian. Polisinya tuh sampai begini-begini foto bareng itu. Us. Mereka sambil begini-begini karena mereka sama dengan Jakarta turun. Iya. Tapi kalau sebaliknya, kalau orang Kristen ya membahas agama Islam, itu namanya penistaan. Itu kamu melakukan penistaan, memecah belah persatuan dan kesatuan. Kamu ini dinamakan sampah masyarakat. Karena kamu tidak menjaga bagaimana persatuan dan kesatuan. Wah, mendadak orang Islam langsung ceramahnya nasionalis. Iya, langsung nasionalis. Semangat 45, bendera merah putih. Wah, di jidatnya. Iya. Begitu mereka ketika ada orang lain membahas agama Islam. Tapi mereka akan pura-pura picek kalau ulamanya membahas agama orang lain. Begitu. Itu yang disebut dengan yang namanya takiyah. Nah, itu namanya takiyah. Takiyah. Nah, gitu. Itu adalah fakta dan kenyataan, ya. Dan tahukah kamu apa itu takiyah? Nah. Ya itu, ya. Harus berpura-pura munafik ketika menguntungkan diri sendiri. Nah, itu. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Bang Brewok. Oke, kita kasih naik nih Bang Brewok. Halo, selamat pagi Bang Brewok. Bang Brewok. Macet. Siang. Halo Bang Brewok, selamat pagi menjelang siang. Menjelang siang Idis. Boleh, silakan Bang Brewok, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik Bang Brewok, silakan. Ya Idis. Ya, silakan Bang Brewok, Idis. dinyalakan dulu kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Apa yang mau didiskusikan ini? Bebas-bebas saja, mengalir saja, seperti itu. Silakan dinyalakan kamera dulu, silakan. Islam sama Kristen atau Kristen sama Islam? Ya, kita sedang membahas bagaimana agama Islam. Kalau lagi bahas agama lain, itu namanya dakwah. Dan dikawal oleh pihak kepolisian. Sementara kalau ada orang Kristen lagi bahas agama Islam, dikawal juga sama kepolisian, tapi dikawal ke penjara. Silakan. Ya dikawalnya dari segi apa dulu? Ya, nyalakan kamera dulu Bang Brewok. Dari tadi suruh nyalakan kamera, ini Bang Brewoknya kemana? Kalau benar ucapannya nggak mungkin dikawal kayak gitu. Baiklah Bang Brewok, kita turunkan dulu karena Bang Brewok tidak berani menyalakan kamera. Teman-teman, begini loh ya, kita kan diskusi dengan baik sesama anak bangsa ya, sesama warga negara Republik Indonesia ya, negara yang sangat cetar membahana ya, yang sangat berkonoharian. Ya seperti itulah kenyataannya teman-teman, di negara dan bangsa kita ini memang seperti itu. Yuk silakan, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, kita sama-sama nih, kita majukan bangsa ini yuk teman-teman. Supaya apa? Kalau bukan kita yang memajukan bangsa kita ini, terus siapa lagi yang memajukan bangsa kita ini? Tidak mungkin kadrun-kadrun diharapkan. Mari, ayo kita bersatu padu, ya kan? Bersama-sama membangun negara kita. Gitu loh, ya. Mari, yuk. Yang bikin negara kita ini rusak kan kadrun. Sekarang kita mau bedakan ini mana yang kadrun, mana yang bukan kadrun. Yo.
Rijal Motor. Ayo silakan Rijal Motor. Silakan Rijal Motor, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Lagi sarapan Rijal. Gimana Rijal? Silakan. Baik. Nggak lupa-lupanya saya menolongmu ya Dis ya. Saya menyampaikan kepada Oten. Janganlah kalian pelit kali, berhitung kali duit kalian. Kalian sumbanglah ke Edis sekali seumur hidup cuman 100.000 aja. Tumben ini si Rijal ngomongnya benar ini. Tapi cuman di titik bagian itu doang yang benernya Rijal. Abis itu salah lagi. Gimana sih kau Rijal? Begini loh Rijal. Nih sebentar Rijal, biar saya kasih tahu. Begini ya Rijal ya. Fakta atau tidak Rijal bahwa orang Kristen di Indonesia kalau mau sedang membicarakan agama orang lain itu harus bahaya, dalam posisi bahaya ini. Rentan penistaan. Tapi kalau orang Islam membahas agama orang lain, contohnya ini ustadznya ini namanya Zakir Naik. Tenang, dikawal oleh kepolisian, gampang. Tapi kalau sebaliknya, gaswat. Nah, akibat daripada itu Rijal, makanya memang seperti saya ini ya, saya ingin nih supaya saya punya nih satu wadah, satu tempat, yaitu rumah apologet yang bebas daripada kadrun-kadrun, yang bebas daripada geruduk-geruduk gitu loh. Nah makanya teman-teman ya, bagi teman-teman dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman yang ingin berkolekte untuk berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda. Lihat di beranda, nanti ada tulisan kolekte, baru ada link Saweria, klik saja link Sawerianya, silakan baca-baca, support langsung di situ teman-teman. Nah masalahnya ini banyak juga ini yang bingung ini, apa itu Bang link Saweria Bang? Saya nggak ngerti itu, diklik di sini apa, saya nggak ngerti karena banyak orang-orang tua juga begini di sini. Ya serba salah juga, ditampilin di TikTok juga nanti diblokir. Dikasih tahu kayak gitu juga nanti nggak ngerti-ngerti. Caranya mampir ke beranda. Nanti di beranda itu ada tulisan kolekte. Nah itu. Terus ada tanda panah di bawah. Nah, klik aja itu tanda panahnya. Nah itu ada link Sawerianya. Baca-baca di situ. Support ini di sini, supportnya Bang ini, rekeningnya ini, ada semua di situ teman-teman. Mampir saja ke beranda. Nanti beranda juga nggak tahu beranda itu apa. Ini ya kalau udah kayak begini udah sulit kalau udah kayak begini nih. Beranda itu apa? Aduh, kalau udah kayak gini udah garu-garu kepala lah saya kalau udah kayak begini. Sama Oten itu memang susah, Des. Memang susah. Di tulisannya firman, bacanya Yesus. Nah, kan susah. Nah, kau ngarang-ngarang aja kau itu. Kau jangan lari kemana-mana, Rijal. Ini kan sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang gaptek, dia tidak tahu. Nah, makanya teman-teman saya tampilkan saja ya. Nih, bagi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support di sini teman-teman. Nah tuh, ya, silakan teman-teman tangkap layarnya tuh, ya, silakan teman-teman tangkap layar. Sudah saya tampilkan di situ di layar. Silakan teman-teman screenshot dulu tangkap layarnya itu ya, teman-teman support di situ. Ya teman-teman ya, 100.000 rupiah sekali seumur hidup teman-teman ya. Oke, baik, kita tidak bisa tampilkan lama-lama teman-teman karena tahu sendiri ya, nanti kita akan kena pelanggaran gitu loh teman-teman. Oke, silakan Rijal, mari kita lanjutkan diskusi kita Rijal. Silakan. Baik, Dis. Ya. Mengapa Ustadz Dr. Zakir Naik dikawal?
Pertanyaannya kan itu kan. Karena dia berbicara itu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Iya, fakta dan kenyataan menurut persepsimu. Karena kamu juga muslim. Contohnya, menurut kamu yang dikatakan Zakir Naik itu benar. Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad, betul kan? Ya. Wah, iya, orang kalian aja satu gelombang kok, gimana? Dis, Hmm. dia membuka ruang selebar-lebarnya. Zakir Naik itu buka ruang selebar-lebarnya untuk membantah argumen-argumen yang disampaikannya. Dia buka ruang, Dis. Makanya dia undang orang-orang pintar di dalam Kristen itu sampai ke luar negeri. Dan ingat, karena kebenaran itu disampaikan, tidak ada yang dapat membantah kebenaran itu, Des. Ingat itu ya. Tidak ada yang berani membantahnya. Dalam versimu, ya begini Rizal, gini. Sebenarnya gini loh Rizal, sah-sah saja. Kamu kan mengatakan begitu, terus kamu bela Zakir Naik, yang dikatakan Zakir Naik benar, bahkan dia memberikan tantangan, sah-sah saja. Masalahnya begini loh, kalau orang Kristen menjawab, kira-kira penistaan enggak? Takutnya nanti penistaan, gitu loh. Seperti saya nih, saya kan mau menjawab nih. Saya bilang begini, kalau saya jawabnya ringan-ringan saja. Kalau yang dijawab yang tinggi-tinggi, lawan bicara saya tahu ini, lawan bicara saya muslim. Otaknya ya kecil. Jadi saya harus jawab yang ya sesuai dengan isi otaknya. Gini, saya jawabnya gini. Begini loh Pak Zakir Naik. Mustahil Yesus kami menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Masa Yesus kami menubuatkan Nabi yang menikahi anak di bawah umur? Coba. Bagaimana mungkin Yesus kami yang begitu mulia, yang begitu agung, penyembuh, menubuatkan Nabi yang menikahi anak di bawah umur? Menikahi Nabi yang nikah sama bocah umur 6 tahun. Yang masih Mama. Ya bagaimana mungkin? Waduh. Kau kurang memahami, kau kurang belajar tentang Alkitabmu, Des. Benar, kamu kurang belajar tentang Alkitab. Kamu tahu nggak bagaimana itu Tuhanmu itu meminta 32 anak perawan? Kamu pernah tahu nggak tuh? Kan lari lagi kan? Gini, sebelum lari kemana-mana Rizal, begini bro Rizal Motor, betul nggak bahwa nabimu menikahi anak di bawah umur? Betul atau salah? Menurut hadisnya betul. Menurut hadis betul. Nah makanya saya bilang mustahil Yesus kami menubuatkan akan datangnya Nabi yang nikahin anak di bawah umur. Itu namanya bikin malu. Gimana kamu itu? Dengar dulu. Aku pun mustahil, Des. Seorang Tuhan akan aku sembah ketika dia meminta 32 anak perawan. Saya nggak akan sembah. Lari kemana-mana. Itu Rizal. fakta apa enggak? Itu Rizal. fakta enggak itu? Jangan Itu dulu fakta kau lari kemana-mana. Fokus dulu gini loh. Kamu kan bersama-sama dan mengiyakan Zakir Naik bahwasanya Yesus di dalam Bible kami menubuatkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Kamu kan sudah iyakan. Nah, saya jawab nih. Si Zakir Naik itu bukan menubuatkan Yesus itu gimana sih? Zakir Naik berkata bahwa Yesus di dalam kitab Injil menubuatkan akan datang nanti seorang nabi besar namanya Muhammad, betul? Tapi sekarang sudah mulai malu. Sekarang dia nggak mau lagi karena apa? Karena udah saya jawab yang tadi. Nah ini makanya saya bilang mode takiyah kembali dinyalakan. Gimana sih Rizal? Aduh berat.
Gak mungkin lah seorang nabi kami yang mulia itu, yang namanya itu begitu besar dan dia agung-agung, Yang begitu nebeng, begitu besar. yang diagung-agungkan Nabi seluruh kalian itu kalau nggak nebeng dengan nama besar Yesus kagak laku. Harus ditebeng-tebengin. Nabi yang begitu besar, yang begitu mulia, dan bahkan seluruh umat Islam rela mati demi kalau ada yang menghina Nabi kami itu. Gak mungkin lah ada Rizal, coba sekarang saya tanya begini. Ini saya luruskan juga ini Rizal. Menghina adalah satu perbuatan mengatakan sesuatu yang bermuatan. Ya kita nggak bener ya sebenarnya. Kalau mengatakan sesuatu yang benar itu menghina atau enggak? Gini, kalau fitnah setahu saya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Contohnya begini Rizal. Adalah kebenaran atau dusta bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? benar, aku sudah bilang benar. Nah, ketika ada orang Kristen mengatakan begitu, kenapa kok dibilang penistaan? Kenapa ketika orang Kristen mengatakan yang fakta, yang benar tentang Muhammad kok dibilang penistaan? Karena dia menambah-nambah atau mengurangi kalimat-kalimatnya di dalam hadis itu. Di mana contoh yang ditambah-tambah dan nambah-nambahi? Coba contohnya. Nggak ada, belum ada orang yang ditangkap, belum ada. Kalau ada kasih tunjuk sama aku Ya siap. karena takut, bukan karena apa, Pak? Karena takut. Masa ditangkap gara-gara mengatakan kebenaran? Belum ada orang yang ditangkap karena mengatakan Nabi kami itu menikahi Aisyah di umur 6 tahun kemudian. Ya gimana mau ditangkap orang yang diomongin benar? Kan nggak ada, itu faktanya kan nggak ada ditangkap kan. Tapi ketika mentafsir ayat Al-Quran. Oke, sekarang begini Rizal, saya tanya sama kamu Rizal. Umur 6 tahun itu betul nggak masih masih kayak gitu nggak? Bener nggak? Yes. Enggak, sebentar dulu, jawab dulu. Umur 6 tahun betul nggak masih masih gitu nggak? Enggak. Udah bisa sekolah lah, udah TK. Iya, tapi masih mama nggak? Masih gitu nggak? Saya nggak akan bahas itu. Karena Rizal malu, saudara-saudara. Aku nggak ada malu karena kenapa aku nggak malu? Karena kenyataannya, Des. Nah, Bunda Aisyah itu begitu bahagianya berhidup Oh, bersama. tapi dia pernah dipukul sama Muhammad loh. Jangan salah. Tangan Muhammad bogemnya pernah mendarat di dada Aisyah. Oh. Kan banyak orang Walau tidak tahu apapun ini kok saudara-saudara. Walau apapun fitnahanmu, Des. Tuh kan dibilang fitnah kan? Fitnah katanya. Sebentar, ini beneran ini. Sebentar. Dengar dulu Rizal. Rizal dulu aku terangin dulu. Oke, silakan. Karena dibantah oleh kenyataannya. Kenapa kenyataannya? Karena begitu sayangnya Bunda Aisyah sama Nabi kami, begitu sayangnya, begitu bahagianya Bunda Aisyah, sehingga ketika di 47 tahun Bunda Aisyah ditinggal Nabi kami, seakan-akan mereka masih serasa bersama, nggak terbayang oleh Bunda Aisyah mau cari ganti, mau apa. Dia merasa Nabi selalu mendampinginya. Begitulah kalau orang itu bahagia bersama suami. Tetapi ketika orang itu sengsara menderita bersama suaminya, jangankan suaminya sudah meninggal, mungkin dia istrimu saja kalau menderita gara-gara kamu, di saat kamu hidup saja dia udah mencari kebahagiaan di luar sana, Dis. Begitulah sifat-sifat seorang wanita itu. Jadi ketika dia merasa aman, damai, dia nggak akan mencari yang lain. Tapi ketika dia disakiti, sengsara, dia mungkin seperti istrimu, Dis. Mungkin dia ada mencari kebahagiaan di luar sana. Begitu cara kita sebagai manusia yang waras berpikir, Dis. Oke, dilanjut, Dis. Oke. Jadi apakah kamu mengatakan saya fitnah bahwa Muhammad pernah memukul Aisyah?
Aku nggak mengatakan fitnah itu, tapi kau mengatakan Takut dia. pakai bogen begini, pakai bogen Karena begini, yang saya katakan memang benar, saudara-saudara. nggak ada pakai begini, nggak ada pakai begini, Des. Oh, Nabi enggak kami itu mendarat kepalan tangannya gimana? nggak ada pakai Oke, bogen. kita dengarkan Nabi ya. kami itu Kita kekuatannya dengarkan. tuh sekali tonjok Mau kita aja dengarkan? itu bisa orang kafir mati langsung, Des. Mau kita dengarkan? Coba. Baik, kita dengarkan bagaimana ceramah Pak Ustadz ya. Baik. Yang lengkap. Istri itu adalah manusia yang paling dekat dengan suaminya. Enggak, saya nggak mau dengar Tempat Ustadz yang rahasia. kalau Katanya mau dengar. hadisnya saja, sebutkan Itu hadis. Ini hadisnya. Oke, baik. Kita putarkan ya. Empat. Nih. Ini maksudnya memukul, memang memukul fisik. Para ulama memahaminya begitu. Jadi tidak kemudian wadribuhun, bikinlah perumpamaan. Kalau bikin perumpamaan, Ya, ini masalah surat An-Nisa ayat 34 di mana di dalam Al-Qur'an ada dibolehkan memukul istri. An-Nisa 34. Nah, dipraktekkan nggak oleh Muhammad? Oh, dipraktekkan. Nih, prakteknya. Nih. kainnya Nih. dihamparkan bajunya itu di tempat tidurnya. Kemudian beliau itu menduga bahwasanya aku ini sudah tidur. Jadi Rasulullah letakkan baju di samping Aisyah itu. Kemudian beliau pelan-pelan memakai sendal, kemudian memakai kainnya tersebut, kemudian membuka pintu. Jadi ini datang malam-malam melihat Siti Aisyah tidur, padahal Siti Aisyah belum tidur. Rasul kemudian memakai lagi sendal, kain baju yang sudah dilepas dipasang lagi, kemudian keluar. Kemudian apa yang dilakukan? Siti Aisyah ini ngumpet. Beliau katakan, kemudian aku memakai baju luarku, kemudian juga memakai kerudung, kemudian aku keluar, menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak sepengetahuan Rasul. Kalau bahasa kita itu apa itu membuntuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Baqi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali, panjang berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan aku juga kembali. Jadi Aisyah melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu, ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini, kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Malaki ya Aisyah, ada apa engkau ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, enggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan la tukhbirani aw la yukhbirani al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan anti as-samadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baqi, Rasulullah mau pulang ke rumah kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah itu. Kata Aisyah, "Na'am ya." Jadi Rasulullah akhirnya tahu beliau ini dipuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Ya. Yeah. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku, kena bogen. Nah, itu yang membuat kamu takut sendiri. Menyakiti itu dicubit pun sakit deh. Duh, sebentar. Menurut hadis itu, Aisyah dipukul nggak sama Muhammad? Iya, dipukul itu kan banyak macamnya. Dipukul Nah, dengan dipukul. selendang, dipukul dengan kain, dicubit juga dipukul. Artinya Muhammad main tangan nggak kepada istrinya? Main tangan bagaimana? Main tangan. Gimana Richard masih dibela aja. Masih dibela-belain terus. Kau kalau menilai sesuatu, kalau kau ingin objektif dalam menilai sesuatu itu, maka buanglah rasa benci dan dendam. Saya tidak benci, apalagi dendam gini loh. Rijal, menurut hadis yang barusan tadi dibacakan,
Muhammad main tangan nggak kepada Aisyah? Iya, dia memang memukulnya, tapi pukulannya bukan pakai bogem. Nabi kami itu Gimana sih? Oke, kita dengarkan sedikit ya. Bagian yang sedikit aja, bagian yang 1 menit. Nanti kalau kepanjangan ini, bagian yang 1 menit ya. Nih. Dengarkan ya, dengarkan nih. Makna lahaza di sini kadang orang berfantasi Rasul itu meninju betul Aisyah. Ini di Sahih Muslim, falahadani. Bentar. Ini dipuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, falahaza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Artinya Aisyah kesakitan nggak? dicubit pun deh. Dicubit pun ada rasa. Dicubit pun. Berat saudara-saudara ini. Tidak boleh deh. Repot kalau begini Rijal. Kamu sudah tidak jujur caranya. Kalau seperti itu. Saya jujur, saya kalau diskusi. Sudah saya bilang tadi, saya lupa teman-teman. Ngomong sama mereka nggak usah tinggi-tinggi. Otaknya kecil. Nanti kalau tinggi-tinggi kita jelasin panjang kali lebar, tinggi, poros, sumbu, pendek. Aduh. Mereka nggak nyambung. Makanya kalau ngomong sama mereka jangan boros-boros. Percuma, mereka kagak bakalan nyambung. Ucapanmu itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Loh, Bunda Aisyah nggak sesuai dengan kenyataan. Rijal, dengar Rijal. Gini aja, menurut Al-Quran sendiri. Gini Rijal, menurut kitab Al-Quran sendiri, boleh nggak suami mukulin istrinya? Boleh. Boleh. Terus kenapa kau membela-bela Muhammad yang memukulin istrinya? Saya bukan membela, memang itu Nabi itu sedang tidak dengan. Mari kaum wanita, kalian naik kemari. Kalian naik kemari kaum wanita. Sudahlah kalian dibilangin otaknya separuh. Sudahlah kalian dibilangin kebanyakan penghuni neraka. Sudahlah kalian nanti kalau anu di neraka di akhirat di madu. Habislah kalian babak belur kaum wanita. Bogem Nabi kami itu kalau sekali saja kena itu bisa tewas langsung, bisa isdet langsung orang kafir itu deh. Apalagi kalau Bunda Aisyah di bogemnya itu makanya pukulannya itu. Pukulan dia masih membela-bela saudara-saudara. Sedangkan bogem saya ini aja ini bisa ke rumah sakit orang ini dibuat. Rijal. Tapi beginilah Rijal, intinya apa yang saya katakan tentang Muhammad, tentang agama Islam, semuanya benar. Enggak. Anda itu memframing. Enggak lagi katanya tuh, masih saja dia mengeyel. Di mana yang tidak benar Rijal? Di mana yang tidak benar? Aku kalau kena mulut kau udah enam berat saudara ini. Des, Anda pernah baca kejadian nggak Des? Kitab kejadian pernah baca nggak? Gimana? Coba Anda baca kejadian. Aku boleh nanya kan? Mana tahu aku menemukan kebenaran di kitab kejadian itu. Kau aja yang ini aja nggak kau beresin, nggak kau iakan, kau saja muter-muter kok. Gimana? Serius nanya. Kalau aku diskusi itu tanpa dendam dan kebencian, nggak ada satu. Saya nggak ada dendam kebencian Rijal, yang ada itu kamu penuh dengan dendam dan kebencian. Kamu penuh dendam dan kebencian Rijal. Berat. Enggak, boleh aku nanya kejadian. Coba kau buka kejadian dulu, Des. Coba buka kejadian dulu. Kejadian itu panjang. Dari pasal berapa? Ada sampai 50 pasal itu kejadian itu. Yang mana yang kau tanyakan? Kejadian 1 ayat 1 awal mulanya. Ya, apa yang kau tanyakan di situ? Ini. Aku buka ya. Silakan. Mana tahu kita diskusi, aku diskusi itu terbuka, Des. Aku terima semua kebenaran, aku cari kebenaran.
Mana tahu aku menemukan kebenaran di kejadian ini. Nah, ini. Aku baca ya, Dis ya. Baik, pada mulanya Allah Allah, jangan Allah. Jangan Allah. Enggak ada di situ Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus? Perdes. Makasih topinya, teman-teman, makasih topinya. Teman-teman jangan lupa ya support pendirian Rumah Apologet teman-teman dengan cara mampir ke beranda. Boleh lihat di foto profil saya atau boleh lihat juga di beranda ya, lihat di deskripsinya. Kolekte Rumah Apologet, klik saja itu teman-teman, tanda panahnya. Kan ada tanda panahnya itu, klik aja linknya. Link yang tersedia. Nanti di link itu teman-teman baca aja. Ada banknya, ada nomornya, nomor rekeningnya ada, teman-teman. Silakan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, Pertanyaan saya, Dis, pertanyaan saya, kok bisa Allah itu kan Allah itu kan Tuhan Yesus kan? Allah itu atau Tuhan Yesus itu yang menciptakan bumi dan langit, menciptakan seluruh alam semesta. Allah itu nggak tahu kalau siang itu tak akan mungkin ada jika matahari tidak ada. Yang pertama, yang kedua, berat saudara-saudara. Ini kenyataan, ini menurut ilmu pengetahuan dan teknologi, Dis. Menurut ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut sains dan ilmu pengetahuan, Dis, matahari itu memancarkan cahaya, sementara bulan itu memantulkan cahaya. Kok Tuhan yang menciptakan? Tuhan yang Rizal, menciptakan. tadinya saya masih berpikir, Rizal. Tadinya saya masih berpikir kau bikin pertanyaan yang berasal dari dirimu sendiri. Ternyata semua pertanyaanmu pertanyaan-pertanyaan yang basi. Saya heran, Rizal. Cobalah Rizal, berikanlah saya pertanyaan hasil daripada kamu membaca Bible. Jangan berikan saya pertanyaan hasil dari kamu lihat-lihat di Google. Enggak, aku ini cari sendiri. Aduh, Rizal. Aku pelajari. Rizal. Yes, Pertanyaan-pertanyaan sudah basi loh, Rizal. Bagaimana mungkin terang sudah ada baru benda-benda penerang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang basi, Rizal. Gini Rizal ya, di hari yang akan datang nanti, di langit yang baru dan dunia yang baru, dikatakan di situ matahari tidak ada lagi. Tetapi tidak ada kegelapan, tidak ada malam hari lagi. Padahal matahari nggak ada. Gitu loh Rizal. Jadi apa yang dimaksud terang di situ bukanlah terang seperti yang kita lihat sekarang, terang yang dihasilkan oleh matahari. Bukan. Benda-benda penerang seperti itu. Aku bukan menanyakan. Jadi terang di situ bukan terang dalam pengertian yang kita lihat sekarang ini, Rizal. Dan itu nanti di hari yang akan datang, di dunia yang baru, langit yang baru, di dalam ciptaan yang baru, tidak ada lagi di situ terang matahari. Bahkan matahari tidak ada lagi. Matahari tidak akan ada lagi. Air mata tidak akan ada lagi dari air mata mereka. Itu sesuatu yang angan-anganmu saja. Itu apa namanya, itu pikiran kosongmu yang merasuki roh. Oke, sekarang gimana kamu kalau saya pertanyakan seputar agamamu tentang penciptaan? Rizal nanti muter-muter. Gimana? Itu angan-angan kosongmu, Dis. Ini kenyataan. Tuh kan dijawab, dibilang angan-angan kosong. Makanya sulit sama mereka ini. Kita jawab, dibilang angan-angan kosong. Enggak, bukan masalah itu, Dis. Tapi nggak dijawab, dibilang dia katanya nggak bisa dijawab. Berat, saudara-saudara, kapal lewat. Yang akan terjadi nanti kan kau jawab dengan apa yang akan terjadi nanti. Ini yang sudah terjadi yang aku tanya. Saya tanya sama kamu pertanyaan yang sederhana. Mau nggak? Apa?
Oke. Apa itu? Menurut Jadi, Al-Quran. Jadi ini enggak bisa kau jawab ya, enggak bisa. Ya kan dijawab. sudah saya jawab tadi. Yang dimaksud terang di situ bukanlah terang yang dimaksudkan yang dihasilkan oleh benda-benda penerang. Bukan masalah terang, Dis. Aku nak nanya terang, aku nggak ada nanya terang. Aku yang kutanyakan Yang siangnya. kan kamu siang. tanya. Yang kamu tanyakan begini, bagaimana mungkin ada terang tapi benda-benda penerang diciptakan belakangan? Kan Enggak itu ada kamu tanya. Enggak, itu pertanyaanku salah. Terus kau. apa? Makanya kau- Apa? Pertanyaanmu yang Yang mana? kutanyakan mana mungkin bisa ada siang, mana mungkin ada siang kalau matahari saja belum diciptakan. Nah, itu Sudah. menabrak ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang kutanyakan bukan terangnya. Siangnya Sudah. ini yang kutanyakan. Sudah. Ya baik Jawab. gini, sebenarnya di dalam Bible itu kata-kata jadilah siang dan jadilah petang itu lahir pertama. Itu bukan mengatakan bahwa siang seperti ini, bukan. Itu membedakan hari berikutnya dan hari berikutnya. Makanya di dalam setiap penciptaan itu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kemudian jadilah petang, jadilah pagi. Itu maksudnya pemisah. Pemisah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bukan pagi petang seperti sekarang. Pagi petang yang seperti sekarang itu setelah benda-benda penerang diciptakan. Baru untuk benda-benda penerang itu untuk menandakan siang hari. Kemudian benda-benda seperti bulan dan bintang untuk menandakan malam hari, seperti itu. Baik. Kau aja Oke, baca saya saja, terima kau jawab. belum baca kok. Baca dulu baru jawabannya. nanya. Saya Sekarang nggak saya ini tanya sama masalah kamu jawaban. yang sederhana-sederhana, yang tinggi-tinggi kau nanti nggak nyambung. Saya nggak akan membantah jawaban. Gini, sebentar, Rijal, saya tanya tapi kamu ada 1.700 yang sederhana nih. penonton. Ada 1.700 penonton yang akan menilai jawabanmu itu diterima. Iya, biarkanlah mereka yang menilai. Sekarang kutanya kau pertanyaan yang sederhana. Konon kan katanya Quran kan ilmu sains dan teknologi. Bahkan sudah ditemukan oleh Quran duluan sebelum sebelum ilmu-ilmu pengetahuan ditemukan, sudah ditemukan oleh Muhammad duluan, betul? Iya. Oke, sekarang kutanya pertanyaan yang sederhana. Gimana? Oke, silakan. Kalau aku Baik. bisa jawab, berarti aku ada jawaban. Baik, Tapi baik. kalau aku nggak bisa jawab, Des, bukan berarti di Al-Quran nggak ada jawabannya. Ada di Al-Quran, cuman aku saja yang belum nyampe ilmu. Nah, udah menyerah seperti itu. Berat, saudara-saudara. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Betulkah bahwa madu itu dihasilkan dari perut lebah? Dari mana datamu? Coba. Dia dari Quranmu. Coba ayat Quranmu berapa, yang ayat mengatakan bahwa madu dihasilkan dari perut lebah. berapa? Ayat berapa? Makanya saya bilang Quranmu isinya ngelawak. Ayat Gimana? Apa itu? Ayat apa? Baik. Coba. Baik, kita putarkan, kita tampilkan ayat Qur'annya ya. Bagaimana Quran mengatakan bahwa madu itu diproduksi dari perut lebah. Sebentar ya. Baik, kita tampilkan ayat Qur'annya. Di dalam Quran surat An-Nahl 68 dan ke-69. Saya bacakan ya. Nih. Kemudian makanlah dari segala buah-buahan, lalu tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Nah sekarang menurut Al-Quran madu itu dihasilkan dari perut lebah. Betul atau tidak? Coba kau baca. Yang namanya madu itu dihasilkan dari nektar atau sari buah. Nektar buah. Yes. Kok dari perut lebah? Gimana ceritanya? Sebentar. Coba. Madu dihasilkan dari mana? Dari perut lebah atau dari nektar?
Kau perut lebah itu bahasa Arabnya apa? Coba kau tengok. Kau mutar-mutar. Oke, ambil Quranmu di situ, buka surat An-Nahl ayat 89. Ayo, kok 89? An-Nahl, surat An-Nahl nomor 69. Aku surat dulu, ntar. Ya udah pura-pura dia kalau udah pokoknya dia kalau udah ngobrol dulu kau sini jadi pelangganku kan. Soalnya ada pertanyaan berat ini. Ayo Rizal. Enggak ada yang berat kalau di dalam Oke, Al-Quran itu. silakan buka dulu surat Menjawab An-Nahl. Surat An-Nahl 69. Yuk, baca. Nahl 69. Baik. Ya, silakan. Aku ikut Des. Aku nggak pernah, kalau aku nggak bertanya, aku nggak pernah ngeyel. Kalau aku menjawab, aku pun katakan. Kalau seandainya nggak ada jawaban sama aku, bukan berarti Al-Quran nggak bisa jawab. Ini yang ringan-ringan aja ini. Makanya saya bilang Quranmu lagi ngelawak ini. Ayo silakan. Surat An-Nahl 69. Aku belum sampai ke sana. Karena Al-Quran itu maha benar. Maha tahu. Sudah mulai. Baca dulu ayo. An-Nahl 69. Baca. Ntar dulu. Cek. An-Nahl surat keberapa, Des? 16. Lewat aku rupanya. Baca. Ntar dulu. Surat keberapa? Surat ke-16. Surat ke-16. Ya, ayat ke-69. 69. Ya, nomor 69. Nomor 69. Ya. Baik. Aku ikuti aja mau Des. Selagi aku tahu aku jawab, tapi kalau aku nggak tahu Dari mana jalan ceritanya madu keluar dari perut lebah? Dari situ aja Quranmu itu udah perlu direvisi. Silakan. Karena bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada. Ayo coba, ayo. Baiklah. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Terus? Ntar terus. Yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Menurut Al-Quran, madu keluar dari perut lebah, betul? Betul. Nah, sekarang madu datangnya dari mana? Enggak. Apakah madu itu enggak. Sebentar dulu. Menurut Quran, madu datangnya dari perut lebah. Itu namanya ngawur. Enggak ada ngawur, enggak ada. Lalu dari mana? Dari mana? Coba aku tanya. Madu itu datangnya dari nektar. Nektar yang ada di buah. Contoh nih, contoh. Misalnya ada buah yang sedang merekah, masih dalam bunga dia, ya kan, masih bunga. Bunga yang sebelum jadi buah kan dia bunga dulu. Oke? Nah, di bunga itu terdapat yang namanya nektar. Saripati dari bunga itu. Itu madu. Nah, itu diambil oleh lebah pakai mulut dia. Terus dimuntahin lagi, diambil pakai mulutnya, dikumpulin di sarang lebah itu. Nggak ada masuk perut. Nggak ada ceritanya masuk perut deh. Masuk perut dari mana? Kalau udah masuk perut keluar lagi namanya mencret. Gimana sih kamu itu? Jadi ketika nektar tadi diambil oleh lebah, lalu disimpannya di mana? Lebah tidak merubah apa-apa. Dengar. Dengar dulu. Lebah itu tidak merubah apa-apa. Dia hanya mengambil nektar atau saripati bunga itu, kemudian dipindahkannya ke tempat penampungan lebah itu, madu. Nggak ada masuk ke perutnya. Dari mana jalan ceritanya? Dimasuk ke ember dulu, dia masuk ke ember langsung dari dikumpulkan pakai mulutnya lebah itu, kemudian mereka mengumpulkannya di tempat pengumpulan madu itu. Makanya dia hisap dulu nektar tadi dihisap dulu, masuk ke perutnya, kemudian sampai di sarangnya dikeluarin lagi.
Al-Quran itu nggak ada yang pernah salah, nggak ada, karena lebah nggak punya kantong, Berat, lebah nggak punya saudara-saudara. ember, lebah nggak punya apapun. Oke, lebah kita cuma lihat menyimpan di proses perut, terbentuknya kemudian madu ya. sampai- Kita baca proses terbentuknya madu, oke? Proses terbentuknya madu. Ayo kita baca nih. Kita baca proses terbentuknya madu. Nih, madu terbentuk dari proses pengubahan nektar bunga menjadi madu oleh lebah madu. Nggak ada di sini. Mana di sini masuk ke perutnya? Nih, Enggak. madu terbentuk dari proses pengubahan nektar bunga menjadi madu oleh lebah madu. Proses ini dilakukan dengan cara mengunyah nektar hingga setengah tercerna, kemudian menguapkan airnya dengan mengubahnya dengan enzim. Nggak ada masuk ke perut. Dari mulutnya lebah itu diambil pakai mulut, dikumpulin ke tempat pengumpulan lebah itu. Kok bisa dari perutnya, Edan? Anda pernah lihat mulut lebah nggak? Mulut lebah itu Ya pernah kayak lah, mulut kenapa nggak nyamuk. pernah? Dis. Mulut lebah itu kayak mulut nyamuk, punya belalai dia. Dia itu Berat, saudara-saudara. dia nggak punya ember. Dia nggak punya Sebentar, Rijal. kantong. Menurut Quran, lebah datangnya dari perutnya lebah, betul? Madu datangnya dari perutnya lebah, betul? Iya, menghasilkan. Sedangkan menurut fakta dan kenyataan, lebah itu datangnya dari saripati bunga, dari nektar. Yeay. Tapi kalau di sana, kalau di Al-Quran ditulis, kalau lebah itulah Bilang yang aja Quran nggak tahu. Quran itu maha tahu, Des, maha tahu. Jadi lebah nggak punya, lebah itu nggak Nih, punya nih. ember dia, Des. Lebah, Maka dia nih, hisap dulu lebah saripati pekerja dari nih. itu. Lebah itu dia kerjanya cuma ngumpulin doang, ngumpulin madu. Lihat nih ya, nih. Lebah pekerja mencari nektar dari bunga-bunga menggunakan lidahnya. Nektar tersebut disimpan di kantung madu yang disebut saklar madu. Lebah membawa nektar ke sarang. Nah, di dalam sarang, lebah mengunyah nektar dan melepaskan enzim. Lebah mengoperkan nektar dari mulut ke mulut untuk mengurangi kelembabannya. Nih, lebah mengeringkan madu dengan menginspirasi sarang dengan sayapnya. Lebah menyimpan madu dalam sel-sel sarang yang dilindungi lilin lebah. Jadi lebah itu asli diproduksi di luar perut, nggak ada masuk ke perut. Sedangkan Quran bilang madu berasal dari perut lebah. Mencret. Kantong madu Itu namanya mencret, bukan madu. Kalau yang mencret itu, Des, Aduh, berat, saudara-saudara. Kalau yang mencret itu enggak Dipikir Tuhanmu, sebentar. Tuhanmu berpikir proses pembuatan lebah itu macam kopi luwak. Keluar dari Itu perutnya makanya, Des. lebah. Itulah bedanya orang Islam dengan orang Kristen. Ketika aku menjelaskan sesuatu tadi, Ya udah, kau jelaskan proses terbentuknya madu menurut ayat Ketika aku Quran yang bertanya penuh dengan sesuatu, sains dan teknologi. Yuk, silakan. Dengar dulu. Des, ketika aku bertanya sesuatu tadi, kau jelaskan walaupun itu bertentangan dengan akal sehat dan otak-otak orang waras, aku terima itu karena aku nggak akan membantah atau menjadikan kau percaya dengan argumen aku. Karena ada 1.800 penonton yang akan menilai itu. Begitu juga aku. Ketika kau bertanya, aku sudah uraikan, aku sudah terangkan bahwa madu itu menghisap saripati dari bunga-bunga tanaman. Masuk ke perut nggak? Kemudian masuk ke perutnya atau kantong madu tadi. Kemudian Ke perut. melepaskannya kembali. Kamu ngeyel, itu bedanya. Kamu ngeyel, Ke perut. karena ada 1.800. Terus dari perut penonton. diapain lagi? Dari perut diapain lagi?
Itu makanya kita Des dalam berdebat jangan Dari ada perut dia dendam dan Enggak, sebentar, dari perut diapain lagi? Enggak ada masuk ke perutnya. Lihat nih. Kantong Saya bacakan lalu ya. kutanya. Saya bacakan Kutanya lagi nih. sama Kak. Kok dari perut lebah? Lebah itu madu itu datangnya dari sari bunga kok. Dari Kantong madu itu ada di dalam perut lebah. sebentar Kantong nih. madu itu Des. Saya bacakan nih. Nektar adalah cairan manis. Makanya kalau zaman-zaman kita kecil dulu zaman saya masih kecil ya, saya suka manjat pohon jambu air. Tahu kan jambu air kan? Nah, jambu air itu kalau lagi masih bunga-bunga itu, tarik semua itu bunganya, diginiin itu kan keluar itu airnya itu. Ah, itu manis banget itu. Itu madu itu. Zaman kita masih kecil. Nah, itu nih saya bacakan. Nektar adalah cairan manis yang diproduksi oleh bunga untuk menarik serangga penyerbuk. Nah, nektar terdiri dari 70% hingga 80% air dengan campuran 3 gula yang berbeda, yakni sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Nektar juga mengandung beberapa bahan kimia aroma untuk membantu menarik lebah ke bunga. Nah, lebah madu menghisap dan menyimpan nektar. Lebah madu menghisap nektar melalui belalainya yang berongga dan menyimpannya di ruang pertama yang disebut dengan proventriculus. Enzim invertase di dalam perut lebah madu akan memecah sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa yang lebih sederhana. Sementara itu enzim lain bertugas meningkatkan keasaman nektar yang membantu membunuh bakteri. Nah, lebah dapat membawa nektar hingga setengah berat dari tubuhnya. Ini kemungkinan para lebah mencari nektar dari tumbuhan yang jauhnya hingga 50 meter dari sarang mereka dan seterusnya. Lebah madu setelah kembali ke sarang. Udah ada jawabannya tadi. Jadi kantong madu itu terletak di dalam perut lebah. Itu udah dijawab oleh ilmu pengetahuan. Intinya itu asalnya dari buah. Gimana kok kamu bilang dari perutnya lebah? Ada-ada saja kamu itu. Asalnya itu dari buah. Woi, dari perut lebah. Berat, saudara-saudara. Al-Quran nggak bilang, Des. Al-Quran nggak bilang kalau madu itu berasal dari lebah. Coba baca lagi ayatnya. Keluar dari perut lebah. Coba baca lagi. Harus direvisi dulu teman-teman. Aduh, berat. Des, ini aku baca ya. Coba baca. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah, bukan dari lebah itu berasal madu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu. Jadi dari perut lebah keluar minuman. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ingat, lebah apa? Keluar madu. Ada lebah bukan lebah madu, ada. Dia nggak menghasilkan ini dari perutnya keluar apa? Dari situ aja Quranmu udah minta direvisi. Malu deh. Sebentar. Des, kamu harusnya ada kamu lebah. malu dengan... Sebentar. Ada lebah. Dia bukan lebah madu. Bukan lebah penghasil madu dia. Berarti dari situ keluar madu. Keluar minuman. Malu dong. Ada lebah. Ntar ambil dulu perutnya dulu. Minum. Yang ada kau keracunan. Malu dong, Des. Sama 1.700 yang menonton kamu. Masa kamu diskusi macam ini, Des? Pantas saja masih Kristen kau, Des. Sudah aku bilang teman-teman. Jadi mereka ini ketika mereka berdiskusi, mereka ini sangat rawan dinista. Mereka ini sangat rawan terpojokkan. Mereka ini sangat rawan dalam posisi terdesak. Makanya mereka perlu pengawalan pihak kepolisian.
Nanti Aku gak takutnya pernah apa? Takutnya nanti ketika mereka terdesak, terpojok, mereka nanti nangis. Dis, Aduh, dari cara aduh, berdiskusi Rizal. saja, dari cara berdiskusi saja. Oke lah, kita berikan kesempatan dulu kepada yang lain ya. Ntar dulu, ntar Nampaknya lagi ada pelangganmu di situ. Sedikit aja dulu, sedikit aja. Nah, dulu, silakan. sedikit aja. Nah, dari cara berdiskusi aja ada 1.700 orang yang menonton itu. Mereka pasti menggunakan akal dan pikiran mereka. Bagaimana Edis? Aku bertanya sama Edis, kemudian Edis menjawab, Edis menguraikan. Aku nggak akan membantah uraiannya. Cuman ada 1.700 itu yang menilai mereka apakah bantahan dan kata-kata Edis itu sesuai dengan akal pikiran kita atau ditolak oleh akal. Itu mereka yang menentukan. Begitu juga kamu, ketika kamu bertanya kepada aku jelaskan, aku terangkan. Aku hanya menerangkan. Jadi mereka lah yang menilai, Dis, apakah jawaban aku itu atau keterangan-keterangan yang aku berikan. Bukan, yang menilai itu nanti ada nanti tim penentu apakah itu penistaan atau tidak. Oke, nanti ditentukan dulu apakah ini penistaan. Selamat berjuang, Dis. Oke, sampai ketemu, Rizal. Lupanya aku pesan kepada Oten, wahai Oten, tolonglah kalian jangan pelit kali dengan harta kalian. Sampai di manalah harta itu? Kalau kami sebagai umat Islam, harta itu nggak apa-apanya, hanya sampai telapak tangan, nggak ada nilainya di mata kami sebagai umat Islam. Jadi kau Oten, bantulah Edis. Edis sudah terlunta-lunta hidup di negeri orang. Kau bantu dia. Tapi kau juga begitu, Dis. Jangan kebanyakan slot. Kau habiskan semua koin-koinmu dengan slot. Janganlah begitu, Dis. Nanti kau juga yang susah. Oke, Dis. Terima kasih. Memang mereka ini kalau ngomong nggak ada benernya. Oke Rizal, sampai ketemu Rizal. Bentar, saya turunkan dulu teman-teman ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Walaupun Rizal kadang-kadang ada error-errornya, tapi ya seperti itulah kenyataannya ya. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang tergerak hati ya ingin mendukung supaya rumah Apologet berdiri teman-teman ya di tahun 2025, teman-teman bolehlah mampir teman-teman ke beranda saya. Silakan teman-teman nanti lihat di beranda saya itu ada link Saweria, teman-teman bisa klik link Sawerianya di situ ya. Silakan teman-teman klik di situ ya teman-teman ya. Bagi yang teman-teman yang tidak tahu, yang bingung, Bang saya nggak ngerti itu Bang, apa itu link Saweria, apa itu Bang saya nggak ngerti, teman-teman bisa langsung ke sini ya tuh, teman-teman bisa langsung support di situ, lihat tuh ya teman-teman ya. Silakan teman-teman klik tangkap layar ya, screenshot, jadi teman-teman bisa berkolekte di yang tertera di layar ya teman-teman ya, seperti itu. Saya tidak bisa menampilkan lama-lama karena nanti kita bisa di ban sama pihak TokTok teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mensupport di situ ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, tidak boleh lama-lama nanti kena pelanggaran teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Sinta. Halo Sinta, selamat pagi. Kalau Dis, kenapa kok kabur Dis? Ya silakan Sinta, nyalakan kamera, mari diskusi dengan baik, silakan. Kenapa kau kabur tadi? Malu kau? Ya kameramu nyalakan dulu, mari Kenapa kita kau diskusi dengan turunkan tadi? baik. Kau jawab sendiri semua itu, kau yang malu itu. Ah, sekelas kau masa begitu? Kameramu mana ini? Kau mau menyalakan kamera kah atau tidak? Ah, malu aku. Baik, malu. Kalau sudah malu malu aku baik di sama bawah ya. Kalau sudah malu di bawah. Kalau aja sudah malu jadi orang Islam. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada
Brodin. Sebentar, kita kasih naik Brodin. Ya, halo, selamat siang Brodin. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Oke, Brodin, apakah Anda seorang muslim, Bro? Halo? Iya Muslim. Baik, silakan. Yuk, mari kita diskusi dengan baik. Silakan, Brodin. Topiknya apa ini Bang? Topiknya, kalau muslim, kalau mau bahas agama orang lain harus dikawal sama polisi. Seperti ini loh, itu yang di pojok bawah ini. Nah. Jangan terjeda, Bro. Iya. Di waktu. Sementara kalau yang Kristen, kalau bahas agama Islam, dikawal juga sama polisi, tapi dikawal menuju penjara. Contohnya ini, samping ini, ya kan? Nah, ini contohnya kalau orang Islam, kalau orang Kristen bahas-bahas agama Islam. Nah, kalau ada orang Kristen mendebat orang Islam, nah ini nanti langsung dijemput sama polisi. Nah, sementara kalau yang ini, yang bawah, nah ini ulama, ustadz, kalau bahas agama agama Kristen dikawal sama polisi. Siap, perintah, bos, kata polisi. Siap, bos, siap bos, gitu. Kalau Zakir naik bahas agama orang lain, polisi akan manggut-manggut, siap mengawal begitu. Tapi kalau sebaliknya, siap memenjarakan. Nah, itu fakta dan kenyataan. Silakan. Ya kalau menurut saya itu suka-suka polisinya aja Bang. Suka-suka polisinya. Dibuat polisi. Kenapa? Bisa begitu, Bro? Ya mungkin ya suka-suka polisinya aja. Mungkin suka nangkep yang Kristen udah selesai kan. Jujur sekali nih. Kamu kalau jujur nanti kamu repot loh. Tapi kamu jujur loh, Bro. Baru ada kamu ini yang muslim ini jujur kayak kamu ini. Sebelum-sebelumnya jarang loh. Yang buat topik kan sampean. Saya jawab apa adanya. Iya topiknya kan, tapi nggak saya edit. Ini kan jelas-jelas nih kejadiannya yang menimpa AB atau Rudi Simamora atau anak Batak. Dia lagi debat dengan Muslim, namanya Yusuf PA. Lawan debatnya. Bro, kok ada pelanggaran? Ya aku ngerokok. Aduh, jangan ngerokok. Aduh, saya turunkan dulu. Nanti kita turun lagi. Nanti kita kena pelanggaran lagi nih, aduh. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu fakta. Tapi tadi dia jujur loh teman-teman ya. Seperti itu. Karena memang faktanya seperti itu teman-teman. Kita harus mengatakan yang fakta dan kenyataan ini teman-teman ya. Walaupun fakta dan kenyataan itu adalah pahit, tapi itu benar. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah kenyataannya. Silakan teman-teman direkam dan diviralkan. Supaya apa? Supaya dengan tindakan-tindakan kecil seperti yang kita lakukan ini, ya, orang-orang mendengar dan melihat inilah kenyataan di negara kita ini. Ya kan? Kan no viral no justice. Iya, tidak viral tidak ada keadilan. Memang itu fakta, saudara-saudara, di negara Konoha. Nah, begitu. Jadi kalau ada ulama Islam membahas-bahas agama Kristen, dikawal oleh kepolisian. Sampai foto-fotonya begini-begini tuh, begini-begini polisinya. Mereka begini-begini. Nah, melakukan pengawalan terhadap ustadz-ustadz, terhadap Pak Jakar Turun yang akan membahas agama Kristen. Nah, kalau yang Kristen jangan dicoba-coba. Tidak boleh. Kalian nggak boleh membahas-bahas agama
Islam nggak boleh. Nanti kalian langsung kena penistaan. Nggak bisa. Cuman Islam doang yang boleh bahas agama Kristen. Begitu. Contohnya siapa? Contohnya Yahya Waloni. Ya kan? Iya. Seperti itu. Tuh ada yang ngomong itu deritamu. Memang iya kok. Siapa yang bilang itu bukan derita kami? Itu derita kami memang. Itu memang derita kami gitu. Makanya kami bersuara seperti itu. Cuman kami itu cuman minta satu permintaan aja gitu loh. Seandainya kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, yang Kristen juga boleh bahas agama Islam. Tapi yang jadi masalah tahan nggak mentalmu gitu loh. Kuat nggak mentalmu nanti ketika dibahas tentang Muhammad? Kuat nggak nanti imanmu? Runtuh nggak nanti? Takutnya nanti kau besok pagi nggak jadi Islam lagi. Itu yang dikhawatirkan. Kalau dibolehkan orang-orang Islam membuka mulutnya untuk mengatakan tentang agama Islam, dikhawatirkan besok pagi tidak ada lagi orang Muslim. Karena apa? Aduh, saya malu mengatakannya. Berat, saudara-saudara. Gitu ya. Berat. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada pendeta Aceh. Ayo kita kasih naik. Silakan pendeta Aceh, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Emang kok bisa diskusi, Dis? Perasaan dari tadi apakah yang saya katakan fitnah? Oke, di mana kami Islam pernah menghujat kalian? Kenapa kalian ditangkap? Karena kalian menghujat. Kalau kami narasi pakai data. Tapi ya, kalian karena kayak... yang gini, sebentar, saya tanggapi ya. Kamu bilang narasi pakai data, kamu bilang tidak menghujat, kamu bilang yang dikatakan benar. Ya karena yang nilai kamu sendiri. Contoh. Hakimnya, sebentar dulu. Hakimnya kamu, polisinya kamu, ustadznya kamu, yang dengar acara kamu. Ya namanya kalian semua. Ya wajar aja kalian menyimpulkan seperti itu. Udah ada bisa ngomong. Udah. Contoh seperti di Galatia 3:13, Yesus dikatakan terkutuk. Itu di Bible kalian. Kalian bilang kami menghujat. Yohanes 1:29, Yesus dikatakan binatang. Kalian bilang kami menghujat. Matius 20:21, Yesus mengajarkan maling. Kalian bilang kami menghujat. Sebenarnya yang menghujat itu Bible kalian. Kami hanya membacakan. Sedangkan kalian tidak ada ayat memframing kayak kau. Kau ngomong data nggak ada, tetapi memframing. Sabar, lu ngomong coba. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, kita kasih dulu dia kesempatan. Nggak apa-apa. Silakan. Aku ulang. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Udah tadi tambahannya apa yang belum? Kau potong tadi cemana? Tambahannya apa? Tambahan yang udah tadi itu apa lagi? Iya kan? Jadi sebenarnya yang menghujat tuh Bible kalian, bahkan katanya Tuhan kalian kawin. Coba di dalam Bible kalian tuh ada porno tentang seksnya. Kami hanya membacakan, kalian bilang menghujat. Padahal yang menghujat itu Bible kalian. Beda dengan kalian kayak kau misalnya. Kau bilang begini data nggak ada di dalam Al-Quran. Kau hanya framing. Sedangkan kami hanya membacakan. Makanya polisi tidak akan mungkin menangkap kami. Karena kami menggunakan data. Sedangkan kau selama narasi data nggak ada. Sudah? Iya kan? Coba. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Aku kok ganteng kali ya, kenapa ya? Sudah bisa saya tanggapi belum? Ya udah apa, coba silakan. Pakai data. Sekarang kutanyalah dulu sama kamu. Benar nggak nabimu itu menikahi anak di bawah umur? Namanya Aisyah. Benar. Benar. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Gantian. Benar ya. Pelan-pelan dulu satu-satu. Kau tadi ngomong panjang lebar nggak ada satupun yang kubenarkan. Benar nggak nabimu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan?
Nggak ada. Di mana datanya? Oh, jadi Muhammad Nggak ada. tidak menyuruh minum kencing hewan. Tidak kencingnya ada, unta. tidak ada. Mana? Baik, Kita baik. tahu, Kita putarkan ya. Kita putarkan dulu. Pakai data, Loh, data. ini saya sedang menunjukkan data. Mana datanya? Itulah makanya kau ditangkap. Sebentar. Ini sedang menunjukkan data. Ya. Pakai mana hadisnya? Mana hadisnya? Coba sebentar. hadisnya tunjukkan hadisnya. Baik. Makanya kalian itu ditangkap. Ngomong nggak pakai data. Tuh, katanya Kalau kami data. Sebentar, ini saya sedang memutarkan data ini. Ya, memutarkan data. Tunjukkan datanya Dengar itu. dulu, kan mau saya putarkan datanya kok kamu memutar-mutar. Itu siapa kan? Makanya kalian tuh ditangkap. Itu kalian tuh ditangkap. Tapi nggak Gimana terima. ini? Dia sedang menutup-nutupi sesuatu. Boleh Iya, saya datanya putarkan? mana? Boleh saya putarkan? Ya ampun. Boleh Jelaskan saya putarkan? teman-teman, kan? Dia tidak tunjukkan data kan? Boleh Maka saya ditangkap putarkan nggak? orang. Boleh saya putarkan nggak? Datanya Ya mana? ini Data. sedang saya putarkan Nah, datanya. Data itu siapa? Ya itulah. Boleh namanya. saya putarkan ya? Wajar. Boleh saya Wajar putarkan? kalau ditangkap. Ketakutan dia diputarkan, kok saudara-saudara. ketakutan? Saya putarkan ya. Iya, kok Ketakutan. tunjukkan data. Ya ampun. Coba lihat teman-teman. Wajar nggak dia nih Kristen ditangkap juga? Wajar. Dengarkan satu kali Hujat lagi. tanpa data. Muhammad, dengarkan. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Betul atau salah? Mana datanya? Baik, Tunjukkan saya datanya. putarkan. Dengarkan. Putarkan. Saya Nah, putarkan. ini makanya ditangkap nih. Makanya Saya putarkan. ditangkap nih. Kalau Tapi mau nggak terima. diputarkan kau diam dulu. Ya ampun, dengarkan. data kayak kami. Satu Tadi ibu ini Yohanes saya ingatkan, 29. jadi Yesus Rasulullah binatang. menyuruh Pakai minum data. kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena Oh, sebagai obat. Betul atau tidak? Kameramu jangan kau matikan. Bukan dimatikan, sabar kau. Jangan Betul ketakutan tidak? kau. Tadi. Kayak aku gini. Betul apa kau nggak tunjukkan data? udah. Kau kan? sudah malu. Makanya Baik. kau wajar ditangkap. Kau turun di bawah. Kau sudah malu. Gimana seperti itu kita memberitahukan fakta, dibilang nanti ditangkap polisi. Ya memang ditangkap polisi karena apa? Karena yang boleh bahas agama orang hanyalah agama Islam. Memang seperti itu faktanya. Bang, kok bisa abang bilang hanya agama Islam yang boleh bahas agama Kristen? Ini kau pikir yang di foto-foto ini saya edit-edit sendiri ini? Namanya Jakar turun alias Zakir naik, datang ke negara Konoha, membahas-bahas agama orang, membahas-bahas agama Kristen yang dibuka Bible. Begitu. Apakah difasilitasi oleh negara? Difasilitasi. Dikasih stadionnya, namanya Stadion Patriot di Bekasi. Penontonnya 40.000. Mereka teriak-teriak di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengatakan bahwa Yesus adalah Muslim. Allahu Akbar. Jemaahnya begitu. Itu namanya apa? Namanya dakwah. Itu. Nah, kalau ada orang Kristen nanggapin, namanya penistaan. Begitu aturannya, memang udah seperti itu, saudara-saudara. Jangan lagi diganggu gugat, memang sudah begitu. Loh, itu kenyataan. Gimana? Memang faktanya begitu, mau gimana lagi? Jadi begitu, makanya setiap muslim yang datang kemari saya konfirmasi dulu nih, sudah ada pihak pengawalan belum dari pihak kepolisian? Karena apa? Karena kalian dijamin oleh negara, dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh kepolisian untuk bahas agama orang. Kalau Kristen nggak ada jaminan, nggak ada. Yang ada kalian nanti dikawal menuju penjara.
Gitu, itu fakta dan kenyataannya. Jangan kau marah-marah mengatakan saya fitnah. Bener. Nih, saya kasih lagi nih. Anu yang lebih gede nih, misalnya nih. Misalnya seperti ini contohnya. Saya kasih dulu contohnya teman-teman ya. Ini fakta dan kenyataannya memang begini, mau gimana? Nah, tuh, lihat itu yang di layar. Itu seperti itu, fakta dan kenyataannya. Kalau ada orang Islam bahas bahasa orang agama Kristen, sambut oleh Wapres. Disambut. Tapi kalau ada ya pendeta yang bahas-bahas senggol-senggol agama Islam, cium tangan. Contohnya ini samping, cium tangan. Kalau enggak nanti apa? Nanti mengamuk, nanti umat, nanti memecah belah persatuan dan kesatuan. Nanti umat mengamuk. Nanti demo berjilid-jilid di Monas. Memang begitu kenyataannya. Jadi yang Kristen, kalian itu ya jangan ngomong-ngomong agama orang lain, nanti penistaan. Biarlah orang Islam yang puas bebas membahas agama orang lain. Karena itu namanya dakwah. Syiar dan dilindungi oleh negara. Begitu. Ya, begitulah kenyataannya, saudara-saudara. Ya, itu. Seperti itu.
Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada kali ini ya teman-teman ya, karena kita sudah mendengarkan bersama diskusi dari Bang Edis TV bersama dengan teman-teman apologet yang lainnya ya, mengungkapkan kepada kita fakta-fakta dan bagaimana berapologetika yang baik dan benar. Di sini kita bisa melihat ya, salah satu hal yang paling mendasar dari Bang Edis adalah dia tahu apa yang harus dia lakukan ya. Dia menguasai materi, dia tahu bagaimana menjawab, dan dia sudah bisa menebak ya, dan kita pun juga sendiri teman-teman bisa menebak ya, kira-kira pertanyaan apa yang muncul daripada kaum Kadirun ini gitu ya. Karena sangat mudah sebenarnya teman-teman untuk kita tebak mereka ini mau bertanya apa gitu. Pasti pertanyaan yang sudah dari 10.000 tahun yang lalu itu mereka tanyakan kembali hari ini. Nah, itu kebiasaan mereka. Tidak ada peningkatan pengetahuan mereka, tidak ada peningkatan intelektual mereka. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka munculkan dalam diskusi semacam demikian hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah diulang-ulang. Lalu kemudian teknik-teknik yang sering mereka gunakan adalah teknik kutu loncat, ya kan? Mereka tidak pernah fokus kepada pertanyaan untuk dijawab. Misalkan gini, ketika mereka tanya kita, mereka akan berusaha supaya sefokus mungkin kita menjawab inti dari pertanyaan yang mereka ajukan gitu. Nah bayangkan, coba lihat juga ketika kita bertanya kembali, mereka nanti ujung-ujung lari ke Alkitab lagi gitu. Kita udah tanya, lari lagi ke Alkitab gitu. Tanya, kembali lagi ke Alkitab gitu. Jadi mereka ini tidak menguasai kitabnya, tidak menguasai agamanya, tapi sosok membahas agama orang lain dan kitab suci orang lain gitu ya. Padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang imannya, mereka nggak tahu apa-apa tentang keyakinannya gitu. Tapi mencoba untuk memahami Alkitab, yang dimana ini mereka baru aja bisa membaca, baru bisa membaca gitu. Di saat mereka belum bisa baca, fokusnya ke Al-Quran gitu ya. Kita ini dari sekolah minggu tahu Alkitab, diajarin Alkitab. Mereka yang mau mengajarkan kita balik tentang Alkitab, kan aneh gitu ya. Nah intinya gini, teknik mereka yang kedua adalah kutu loncat gitu ya. Mereka kalau ditanya A, lompatnya ke B, lompatnya ke C, mereka tidak pernah fokus untuk menjawab pertanyaan. Lalu kemudian teknik yang ketiga adalah mereka menafsirkan fakta gitu. Misalkan gini ya, ketika ditanya mengenai fakta yang sudah jelas-jelas itu tidak ambigu, tapi itu jelas gitu ya, tidak perlu penafsiran sebenarnya, tapi mereka berusaha untuk menafsirkannya kembali gitu. Contoh, Nabi menikah dengan seorang yang berusia di bawah umur gitu. Mereka menolak fakta itu dengan menafsirkan. Mereka bilang di zaman dulu umur segitu udah dewasa. Itu mereka mencoba menafsirkan. Jadi mereka menafikan fakta yang sudah begitu adanya. Padahal fakta itu tidak perlu ditafsirkan, kita sudah tahu bahwa umurnya memang segitu, 9 tahun. Kita tidak perlu kemudian bilang, wah dulu itu umur, ya mana ada dulu, masih kecil gitu, umurnya ya segitu gitu, ya kan? Jadi mereka ini sulit menerima fakta, sulit menerima kenyataan dalam iman mereka. Kalau kita tunjukkan mereka berusaha untuk menafsirkannya kembali. Jadi iman mereka itu bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan kenyamanan ya. Mereka nyaman, maka itulah iman mereka. Nah saya cukup kagum dengan misalkan kelompok-kelompok Wahabi misalkan. Mereka itu kita bisa akui mereka itu jauh lebih baik ya dalam mengakui iman mereka dibandingkan kelompoknya Nanda, Donditan, kawan-kawan yang lain ya. Mereka itu jauh lebih pantas disebut sebagai muslim ya, walaupun tetap aja kalau mereka bertanya kepada kita ya pasti udah nggak benar gitu ya. Tapi ya paling tidak mereka cara berpikirnya itu dapat kita mengerti gitu loh. Kalau udah berbicara Nandar, Donditan, wah udah susah ya. Itu udah perlu tenaga, dan kita bersyukur teman-teman ya, Bang Edis nih luar biasa
menggunakan waktu yang ada dengan baik ya, dan dia dengan sangat sabar menghadapi mereka ini. Tidak mudah teman-teman. Kalau bukan karena karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada dia pasti tidak bisa menghadapi mereka. Karena menghadapi kaum sebelah ini butuh tenaga, butuh pikiran yang lebih, menghabiskan banyak waktu, ya kan? Tapi bersyukur teman-teman, dia tahu panggilannya untuk membagikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar keselamatan ya, untuk membagikan kasih Yesus yang besar untuk semua orang. Jadi menunjukkan kasih Yesus yang mengasihi semua manusia ya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan ingat teman-teman, kita yang percaya kepada Kristus punya tanggung jawab itu untuk membagikan kabar baik. Maka mari kita hidup dalam kasih, kita hidup untuk menebarkan kebaikan, kita hidup untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia dimanapun kita berada. Jangan lupa itu ya teman-teman ya. Tuhan berkati kita semua.